bedah taktik dan eksperimen ala Shin Tae-yong yang bisa kalahkan Curaçao. Salam bola mata 11, jangan lupa like dan komen serta subscribe channel ini bagi yang belum subscribe, agar saya lebih bersemangat lagi berbagi informasi seputar Timnas Indonesia. Laga uji coba Timnas Indonesia di FIFA Matchday kontra Curaçao akan menjadi momentum bagi Shin Tae-yong melakukan sejumlah eksperimen sambil berharap mendulang poin maksimal. Di atas kertas jika bicara ranking Timnas senior 155 dan Curaçao 84, selisih 71 poin perkiraan realistisnya, peluang Indonesia untuk mengalahkan Curaçao sangat kecil. Namun jika mengamati secara detail, ada dua fakta yang bisa membuat Timnas Garuda bisa mengimbangi bahkan mengalahkan negara dari Kepulauan Karibia tersebut. Pertama, jika mengamati perkembangan sepak bola Indonesia di bawah besutan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong atau biasa dijuluki Coach STY di tanah air. Setidaknya, dalam setahun terakhir, Coach STY step by step telah banyak menunjukkan perkembangan yang lebih baik di level usia yang ditanganinya, baik dari segi permainan, disiplin, kekuatan mental dan fisik, visi misi permainan, materi pemain yang terus melahirkan bintang-bintang muda yang mampu bersaing dengan kualitas Asia, dengan bukti beberapa di antaranya mampu tampil baik di kompetisi sepak bola profesional Asia dan Eropa, bersama klub-klub yang mengontraknya secara profesional. Tren positif ini pun, bukan tanpa prestasi. Setelah lebih dari 10 tahun, Timnas senior berkuasa di ajang Piala Asia, Coach STY bersama skuad pilihannya mampu menempatkan Timnas Garuda di level Asia kembali, termasuk yang terakhir di level U19. Coach STY meraih satu tempat terhormat, sebagai satu-satunya wakil wilayah ASEAN yang lolos otomatis sebagai juara grup di Piala Asia U20 tahun depan. Meski gagal di ajang Piala AFF U19 2022, Piala Asia U23 2023 dan jauh ke belakang hanya meraih medali perak di ajang SEA Games 2021 dan runner-up Piala AFF 2020. Kehadiran sebuah trofi juara, minimal di ajang kompetisi kawasan Asia Tenggara, sepertinya hanya menunggu waktu dan faktor luck saja. Tren positif ini bisa berimbas pada hasil positif, yang akan diraih STY bersama pasukannya kala dua laga versus Curaçao 24, dan tanggal 27 September tahun 2022. Alasan kedua, Timnas Indonesia bisa mengimbangi bahkan menang atas Curaçao adalah catatan rekor Curaçao, khususnya kala berlaga di ASEAN melawan negara ASEAN pula bisa menjadi acuan. Pada 2019 misalnya, dalam kunjungan terakhir ke Asia Tenggara, Curaçao meski meraih gelar juara Kings Cup di Thailand. Saat itu Curaçao melibas India 3-1 pada laga perdana, lantas unggul penalti 5-4, 1-1, atas Vietnam di laga final. Artinya, Vietnam yang levelnya sama dengan Indonesia bisa menahan imbang dan mencetak 1 gol ke gawang Curaçao, di waktu normal 90 menit. Dengan materi yang ada saat ini, bukan tak mungkin catatan lebih baik akan ditorehkan Witan, Egy dan kawan-kawan atas tim besutan Remco Vicentini, pelatih Curaçao asal Belanda ini. Dari momen Kings Cup itu dapat diambil gambaran, bahwa Curaçao bisa diimbangi. Keberhasilan Vietnam di bawah besutan sesama Korsel, Coach Park Yang-seo menahan Curaçao 1-1 dalam waktu normal, adalah indikasi bahwa tim ASEAN tak harus inferior atas negeri berdarah Belanda itu. Dari daftar pemain yang dipanggil Shin untuk persiapan laga uji coba pada 24 dan tanggal 27 September itu terlihat sejumlah potensi. Salah satunya komposisi lini pertahanan yang bisa dieksplorasi lebih dalam lagi. Saat melawan tim-tim kuat seperti melawan Kuwait, Yordania, dan Vietnam, Coach STY memainkan pola pragmatis. Pertahanan jadi fokus utama dengan serangan balik menjadi senjata. Formasi 5 back dan praktiknya menjadi 7 pemain saat bertahan diterapkan. Dalam pola seperti ini gelandang pekerja keras seperti Rahmat Irianto dan Mark Klok cukup berperan. Pertahanan jadi fokus utama dengan serangan balik menjadi senjata. Formasi 5 back dan praktiknya menjadi 7 pemain saat bertahan diterapkan. Dalam pola seperti ini gelandang pekerja keras seperti Rahmat Irianto dan Mark Klok cukup berperan. Mereka bertugas memotong serangan lawan sekaligus sigap mengirim umpan panjang ke depan saat ada peluang. Jika lini pertahanan bisa dikreasikan dengan maksimal dan telah teruji, meski sangat disayangkan dua pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sandy Walsh yang posisinya di area ini masih abu-abu untuk bisa dimainkan, karena masih terbentur regulasi dan jadwal untuk disahkan pemerintah RI. Berbeda dengan lini bertahan, tidak dengan lini depan. Hingga kini Shin belum punya sosok striker andalan. Sejak 2020 sudah puluhan striker dipanggil dan belum ada yang rutin. Ramadan Sananta menjadi wajah baru di lini depan, yang memberikan harapan. Pemain PSM Makassar itu tampil impresif di Liga 1 dan AFC Cup, karenanya perlu diuji di level timnas. Peran seperti apa yang akan diberikan STY pada Sananta pun cukup dinantikan publik. Taktik apa yang akan diterapkan dan eksperimen serangan balik yang akan dibangun Shin pun jadi penantian.
Yang jadi pertanyaan, siapa sosok yang akan jadi tumpuan tersebut? Yang pasti, karakter Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri tak mewakili skema tersebut. Tapi ada beberapa nama yang bisa dikedepankan. Pemain agresif seperti Sadil Ramdhani dan Yaakob Sayuri mungkin bisa menjadi pilihan. Sadil selama ini dominan bermain sebagai winger di Sabah FC, dan memiliki potensi ditempatkan sebagai striker pelari. Begitupun Yaakob Sayuri, kecepatannya bisa diuji dalam skema permainan ini. 2 kali pertandingan uji coba timnas Indonesia melawan Curaçao memang sepantasnya dimaksimalkan. Menaikkan posisi di peringkat FIFA mungkin hanya bonus, tetapi bereksperimen untuk pola main lebih matang kiranya keharusan. Dan sekaligus bisa unjuk taring bagi rival-rivalnya di Piala AFF 2022. Selama menangani timnas Indonesia sejak dikontrak pada Desember tahun 2019, Shin sudah menerapkan sejumlah formasi. Di awal-awal Coach STY memakai formasi 4-4-2, yang biasa digunakan pelatih Indonesia sebelum-sebelumnya. Seiring berjalannya waktu, berbagai formasi digunakan STY, seperti 4-3-3 atau 5-4-1. Namun belakangan Shin mulai percaya diri menggunakan 3 bek sejajar atau formasi 3-4-3 untuk timnas Indonesia dan tim level U20. Untuk melawan Curaçao, formasi seperti apa yang akan digunakan Shin agar bisa menahan atau memenangi laga? Berikut 3 perkiraan formasi yang mungkin diterapkan Shin. Jika pola bertahan, Coach STY mungkin menggunakan pola 5-2-3, 3 bek sejajar akan didukung 2 bek sayap dan 2 gelandang bertahan. 7 pemain ini akan kompak bertahan di zona bahaya saat ditekan lawan. Formasi ini membuat Indonesia mengandalkan serangan balik. Pada prakteknya satu striker menunggu di garis pertahanan terakhir lawan dan 2 penyerang siap dalam posisi siaga untuk berlari cepat melancarkan tusukan-tusukan ke jantung pertahanan lawan. Pola seperti ini sempat diterapkan Shin saat melawan Vietnam dalam pertandingan babak grup Piala AFF 2020. Ketika itu pemain Indonesia bertahan total menghadapi gempuran lawan dan berhasil bermain imbang 0-0. Jika ingin lebih atraktif, formasi biasa yang dipakai STY 3-4-3 dalam beberapa laga terakhir. 3 bek sejajar bisa menjamin keamanan di lini belakang. Adapun 2 bek sayap bermain lebih maju untuk membantu serangan. Strategi ini terbukti berhasil diterapkan kemarin bersama Indonesia U20, mampu mengelabui timnas Vietnam dengan formasi-formasi berbeda dengan materi line up berbeda pula, membuat Vietnam kesulitan mengantisipasi pola 3-4-3 yang akhirnya digunakan Shin Tae-yong. Kejeniusan seorang STY dalam menerapkan strategi untuk menang lawan tim-tim kuat seperti Vietnam. Sejatinya, formasi sama telah diterapkan Shin di kualifikasi Piala Asia 2023. Menghadapi Kuwait dan Yordania yang secara kualitas di atas Indonesia, Shin bermain terbuka dengan formasi ini dan berhasil meraih tiket ke putaran final. Dengan formasi ini tim Garuda menang 2-1 atas Kuwait dan hanya kalah tipis 0-1 dari Yordania. Sejatinya formasi sama telah diterapkan Shin di kualifikasi Piala Asia 2023. Menghadapi Kuwait dan Yordania yang secara kualitas di atas Indonesia, Shin bermain terbuka dengan formasi ini dan berhasil meraih tiket ke putaran final. 2 pertandingan ini memperlihatkan pragmatisme yang diterapkan Shin tidak terlalu negatif, tetapi tetap atraktif secara permainan. Pola pragmatisme 4-5-1 juga bisa saja diterapkan STY, dengan minimnya striker ganas di tubuh timnas Garuda. Salah satu persoalan paling besar bagi Shin sejauh ini adalah lini depan. Hingga kini pelatih asal Korea Selatan tersebut belum menemukan sosok ujung tombak yang pas dan bisa diandalkan di berbagai situasi. Karena belum menemukan striker andalan, menempatkan satu striker bisa jadi pilihan jitu. Pada saat yang sama menumpuk pemain gelandang dengan kemampuan menyerang tinggi. Untuk urusan ini Shin punya banyak pilihan. Formasi ini secara praktek bisa pragmatis. Maksudnya pemain menumpuk di sisi pertahanan karena lawan lebih berkualitas. Dengan kata lain serangan balik menjadi senjata agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Namun konsep parkir bus tidak selamanya efektif, bertahan dari gempuran lawan sepanjang 90 menit berisiko tinggi. Selain butuh fisik pemain yang prima, konsentrasi dan mental pemain menjadi faktor penting. Memberikan kesempatan memborbardir lini belakang timnas Indonesia kepada tim sekelas Curaçao, cukup berbahaya. Selain postur mereka yang rata-rata ideal, gaya permainan timnas Oranye Belanda yang kental dan pengalaman para pemain negara bekas Antillen Belanda ini juga tak main-main. Nyaris 100% pemain berdarah negeri kincir angin yang berkompetisi di sana pula, bahkan banyak yang lahir dan dibesarkan di kompetisi negara yang menjadi salah satu kekuatan sepak bola Eropa dan dunia ini. Beberapa di antaranya juga merumput di kompetisi Liga Inggris, Liga Amerika Serikat dan liga-liga profesional Eropa lainnya. Apa yang bisa dilakukan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda Senior untuk bisa mengalahkan Curaçao tanggal 24 September di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Bandung Jawa Barat, dan tanggal 27 September di Stadion Pakansari, Cibinong Jawa Barat.
Ujian lini belakang timnas yang masih besar kemungkinannya. Di depan gawang STY akan lebih dulu memilih kiper Bali United, Nadeo Argawinata dengan opsi pengganti Muhammad Riyandi dan Syahrul Trisna Fadilah, bersama bek-bek langganan timnas seperti Fahrudin Arianto, Rizky Ridho dan Elkan Bagot, Rahmat Irianto atau Pratama Arhan, harus menyiapkan fisik yang prima untuk menghadapi lini serang Curaçao berlabel Eropa. Gelandang-gelandang bertahan dan memiliki kemampuan membantu serangan balik yang cepat seperti duo Liga Slovakia Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman, Mark Klok, Asnawi Mangkualam, Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, Koko Ari Arya, Syahrian Abimanyu, Dendi Sulistiawan atau tenaga baru dan tenaga muda seperti Yakob Sayuri, Marcelino Ferdinand serta Muhammad Ferrari harus bisa saling berbagi posisi dalam mengatasi lini tengah Curaçao. Dan yang tak kalah pentingnya, Muhammad Rafli yang meski diragukan banyak pihak, kesempatan kali ini Rafli harus membuktikan kapasitasnya sebagai striker yang bisa diandalkan jika tak mau posisinya dilibas Dimas Derajat atau striker baru Ramadan Sananta di timnas Garuda ke depannya. Patut ditunggu pula, 23 pemain atau lebih skuad Curaçao rasa Belanda yang akan dibawa Coach Remco Bicentini untuk menghadapi timnas Garuda. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.